Munculnya kelompok-kelompok umat Islam yang mengaku ahli sunnah wal jamaah ini dengan istilah salafi. Istilah salafi ini pada dasarnya dulu adalah milik ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekarang kalau kita lihat salafi mesti kan dimiliki oleh golongan ahli hijrah. Kamu belum hijrah ya? Padahal hijrah yang digambarkan Nabi itu kan sangat dahsyat. Dari suatu kegelapan berperang dengan orang kafir terus menerus, bahkan itu masih keluarga, kemudian dia berhijrah. Bukan hanya hijrah dari tobat, ya dari dari maksiat menuju tobat. Kalau orang sekarang kan dia dari maksiat menuju tobat, itu dibilang hijrah. Jadi akhirnya terjadi simplifikasi, penyederhanaan makna hijrah. Maka ketika kita lihat, kamu kok belum hijrah? Sudahlah, jangan terlalu lebay ya. Jangan pakai kata hijrah, sebenarnya taubat aja dari maksiat menuju taubat. Itu dibilang hijrah. Sekarang kan banyak tuh komunitas hijrah, komunitas akhir riba dan seterusnya yang kadang kemudian mudah ditunggangi paham-paham ini. Nah, kita harus kritis dengan hal itu. Nah, istilah salafi yang sebenarnya itu adalah kalau kita istilah salaf, ulama salaf itu adalah ulama generasi tabi'in yang dia bapak para imam mazhab itu, pendiri mazhab dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ini yang dikenal dengan ulama salaf. Nah, kemudian makna salafi baru muncul di abad 18-19 yang digaungkan oleh contohnya Muhammad Abduh, ya, Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Taimiyah dan seterusnya menjadi gerakan-gerakan tertentu dengan istilah salafi. Jadi makna salafi ini menjadi bergeser. Koordinatnya bergeser, akhirnya salafinya menjadi radikal. Padahal sebelumnya, kalau kita lihat mana salafi ini adalah ulama salaf generasi tabi'in. Bukan abad 18-19 ketika muncul gerakan di Mesir itu, yang digawangi oleh Muhammad Abduh, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan seterusnya, sampai kemudian mengatakan ada pemurnian. Ya, kemudian munculnya bid'ah, dan seterusnya itu harus dibersihkan. Padahal itu adalah cara-cara dakwah yang dilakukan oleh ahli sunnah. Bagaimana kita tidak mudah memukulin orang, tidak mudah ngebom, tidak mudah ini ya. Nah, itu harusnya cara-cara yang lebih hikmah. Nah, jadi salafi sekarang lebih kepada khawarij. Maka kita harus tunjukkan salafi yang benar itu gimana. Ya, seperti kalau kita ingin mengkanter antitesis dari mereka itu, salafi itu ya ulama salaf setelah tabi'in. Jangan dibawa kepada Muhammad Abduh, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah abad 18-19. Tapi kita kembalikan setelah masa tabi'in dan tabi'in. Nah, anak-anak muda di generasi milenial itu nggak memahami itu. Pokoknya salafi baik, hijrah, pakai cadar, baju mulai besar-besar, ya, cingkrang, ya, pakai jenggot-jenggot. Itu ciri-ciri yang apa? Ya, meskipun ya kita udah ngobrol lah, ya. Dan mereka kemudian tidak mau mendengarkan pemahaman agama selain dari ustadznya sendiri. Yang mohon maaf ya, kadang memahami soleh itu hanya dengan hitamnya jidat. Padahal itu ada obatnya. Kalian mau beli obat penghitam jidat? Ada. Cukup 15.000. Nah, ada kiai ini dari remaja dia soleh sampai usia 60. Sholatnya rajin. Bukan hanya sholat wajib, jadi sholat sunnah juga. Tapi nggak hitam juga jidatnya. Ini baru tobat 2 bulan, udah hitam jidatnya. Ini yang benar yang mana? Jenggotnya udah ditebalin, ya kasih obat, ininya dihitungin. Dan sehingga dia bawa tasbih, Masya Allah, tabarakallah, gitu kan. Ini dianggap sudah, ini kiai yang udah bertahun-tahun tobat, tidak pernah maksiat, gitu ya. Kiai yang solid bertahun-tahun, jidatnya nggak hitam. Akhirnya mereka bergeser ini karena generasi milenial suka yang apa ya, yang menarik gitu kan ya, yang euforia ini aja Pak lebih soleh ini kayaknya ini ahli sujud ya Mas, harus sujud. Padahal kalau mau gitu mudah, jadi obatnya aja dikasih gini 3 hari jadi hitam. Maka jangan tertipu dengan penampilan seperti itu. Nah, maraknya paham liberalisme. Jadi tantangan kita itu ada 4. Yang pertama, pemahaman agama yang dikirim kepada fundamentalisme. Liberalisme, sekularisme, agnotisme, hedonisme. Apa itu hedonisme? Ya cara berpikir materialistik. Jadi kita menghormati orang itu karena kayanya, karena statusnya.
Nah itu kita jangan begitu. Nah, jangan mudah tersilaukan dengan kalau bahasa Jawa ojo gumunan ya. Karena apa? Itu didapat dengan cara halal atau tidak? Nah itu kita harus pikir juga ya. Kemudian pop culture. Nah ini generasi muda. Apa itu pop culture? Populer culture. Generasi yang selalu ingin eksis. Dengan adanya media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan seterusnya, kita kan sedikit di mana-mana selfie gitu kan ya. Ini budaya pop culture. Apa bahayanya? Bahayanya adalah munculnya sifat-sifat anania, egoisme. Sehingga kadang kita tuh kalau dialog dan sebagainya, egonya dulu yang duluan. Nggak mau kalah dan sebagainya. Ini itu memang diciptakan dunia global ya, supaya kita muncul anania. Bolehlah kita eksis ya, tapi jangan berlebihan gitu kan ya. Apalagi kemudian sampai membuka aurat, endorse, dan yang laki-laki suka nonton itu ya. Jangan ya. Akhirnya merusak apa? Merusak pikiran. Itu lebih ini ya, lebih apa itu namanya? Lebih tertanam daripada narkoba. Jadi banyak penelitian. Jadi kalau lihat gambar-gambar porno, gambar-gambar yang begitu ya, itu bisa menjadi ini kecanduan, lebih sakau daripada orang narkoba. Makanya kadang kalau nggak lihat itu sih nggak kena. Nah, ini hati-hati ya. Laki-laki itu memang godaannya di mata, surat mata. Setan itu menggoda dari mata, tapi kalau perempuan nggak dari mata. Ini bedanya. Jadi kalau perempuan lihat cowok cakep atau gimana, nggak langsung dia. Lihat dulu nanti bagaimana sifatnya ini. Jadi kalau perempuan itu bukan dari mata, tapi dari telinga. Kalau udah disanjung, kamu baik sekali ya. Dikasih kata-kata yang sejuk, yang damai gitu, dia melambung tinggi ke langit. Nah udah habis itu mau diajak kemana-mana. Jadi kalau perempuan dijaga telinganya, hatinya perasaan. Kalau laki-laki dijaga matanya, karena mudah khilaf ya. Nah khilafnya itu dari mata. Maka itu ya hati-hati kalau laki-laki mata, wanita telinga. Kemudian yang ketiga, maaf apa tadi? Saya juga lupa misalnya ya. Mati. Oh, oke. Seingat saya yang ketiga itu adalah tentang pemimpin. Ya. Pemimpin belum memberikan contoh yang baik. Memang ini sebuah tantangan, bukan berarti kita putus asa. Nyalahkan terus pemimpinan negara, jangan begitu. Kita ambil positifnya. Kalaupun ada salah, ya kita kawal bareng-bareng, kita kritik baik-baik. Memberikan kritik yang konstruktif. Nah, itu penting. Ya. Jadi sebagai warga negara yang baik itu tokoh pendidikan kita seperti Ki Hajar Dewantoro itu memberikan nilai-nilai yang baik ya. Ing ngarso suntulodo ing madya manungkarso tutwuri. Jadi artinya ketika kita jadi rakyat bawah ya bagaimana tutwuri handayani memberikan masukan yang baik. Kalau di tengah itu jangan berkhianat, menjadi penjembatan antara atasan dan bawahan yang baik. Kadang malah yang di tengah ini selalu mengambil keuntungan. Mengambil informasi dari bawah, dijual ke atas, kemudian bisa korupsi dan sebagainya. Ini kadang yang rawan itu di yang middle. Ya. Jadi yang bawah sering jadi korban, yang atas juga nggak komprehensif dalam melihat ini. Makanya kalau di masa Umar bin Khattab itu kan dia cenderung turun ke bawah agar tidak mudah tertipu oleh leadership yang di kawasan middle ini. Nah ini pemimpin yang hawa nafsunya terlalu kuat ya. Dan kita ini lihat awalnya berjuang atas nama agama, pergerakan. Tapi lama-lama ketika di wilayah comfort zone, punya uang, punya jabatan, punya popularitas, lupa. Akhirnya hidupnya glamor ini ya. Terus kadang kalau sudah nafsunya nggak kuat ya, juga maaf ya kadang selingkuh main perempuan. Jangan. Mau bilang mentalik ya. Karena politisi kita itu, mohon maaf, kadang ada juga mungkin dari Nahdlatul Ulama atau dari PMI yang menjadi politisi yang nggak memberikan contoh yang baik. Ya jangan kita benci PMI-nya, jangan kita benci apa dia. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu problem individu. Nah kita sebagai mahasiswa harus kritis. Seperti tadi pertanyaan, Pak, banyak itu PMI itu nggak salah. Nah itu bukan problem PMI-nya, tapi adalah individu. Kita harus kritis dalam melihat itu. Ini faktor organisasi atau faktor problem individu yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu malas, itu juga nafsu. Kemudian nafsu, apalagi ya,
dia tidak mau giat, tidak mau rajin, itu nafsu. Kemudian sudahlah gini aja, ditakdir Tuhan, itu padahal dia membela nafsunya sendiri. Nah boleh ya, kita harus berikhtiar dulu. Kemudian terakhir adalah arus informasi dan komunikasi multi arah, yang kadang masyarakat itu mudah tergiring pada berita hoax. Jadi kadang kenapa beragama itu harus kritis, beragama itu harus komprehensif, beragama itu harus cerdas, agar kita tidak mudah diprovokasi, agar kita tidak mudah termakan isu hoax. Saya kira itu. Yang lain nanti setelahnya itu lebih rinci, coba. Nah ini nanti dibaca sendiri ya, bagaimana implementasi mazhab dan seterusnya. Saya kira saya akhiri di tadi 4 tantangan itu. Ya. Bagaimana kita jeli melihat umat Islam yang mengarah kepada konservatisme, fundamentalisme maupun radikalisme teroris sampai ke Khawarij. Yang kedua, ya, tadi yaitu tentang maraknya paham Barat, ya, westernizasi, yang kadang kita nggak sadar inginnya kita mengambil sesuatu yang baik, ya, tapi kadang kita terjerumus di situ. Dengan itu sangat dekat dengan kita karena tinggal pegang. Kita termakan pornografi, ya, kemudian porno aksi dan sebagainya, ya, sampai banyak berita-berita lagi sekarang lagi marak tentang cabulisme, ya, dosen cabul, ya, ustadz cabul, kiai cabul, ini mengerikan, ya, mahasiswa kritis, ya, jangan sampai di UIN ada dosen cabul, main gitu ya, mahasiswa cabul, jangan sampai, ini harus disuarakan, ustadz cabul, kiai cabul, itu kan lagi banyak itu. Mana-mana mengerikan sekali ya, cabul ini ya. Nah, itu karena apa? Ya ini pop culture, media dan seterusnya. Kenapa? Orang kalau udah kecanduan pornografi itu lebih parah daripada narkoba. Nggak lihat sekali itu. Kalau dia tahu mangsanya kayak predator. Ini nauzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, akhudzubil basar. Laki-laki ya, akhudzubil basar. Jaga pandangan. Ya. Kalau begitu, ya, ditentukan pandangannya. Oke, saya kira itu ya. Kemudian pemimpin ya kita ambil yang positif dan kemudian jangan mudah terprovokasi maupun termakan berita hoax. Saya kira itu nanti boleh dibagikan mungkin untuk panitia ya. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 atau 3 atau cukup karena waktunya habis. Ya, silakan. Mudah-mudahan sudah paham ya. Oh, ada 1. Ya, silakan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada sahabat umat dari yang sangat luar biasa menyampaikan materi mengenai keaswajaan pada sore hari ini. Sahabat-sahabat istilahnya, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di forum online dan offline itu bisa berpartisipasi di sesi ini. Saya batasi untuk sahabat-sahabat yang di forum online itu bisa bertanya 2 orang dan juga di forum online juga 2 orang. Untuk forum yang online mungkin bisa diketik dari sekarang gitu. Pertanyaannya 2 orang saja. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang di forum offline bisa saya persilakan bertanya sekarang. Oke, disebutkan nama dan dari kelompok mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Fadli dari kelompok 19. Izin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, tadi